Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia kita menyaksikan pertandingan demi pertandingan yang dilakukan oleh Barcelona. Dan hari ini gue akan mempreview kelanjutan jornada dari La Liga, yang dimana ada Barcelona yang akan berhadapan dengan Real Sociedad dan ada Real Madrid yang akan berhadapan dengan Osasuna. Jadi Real Madrid ini mainnya hari Sabtu, berarti malam Minggu jam 8 ya. Kalian bisa tonton di kanal YouTube, di kanal-kanal yang kalian percayai. Jadi Barcelona akan bertemu Sociedad, Real Madrid akan bertemu dengan Osasuna, yang mana kita tahu bahwa Barcelona sekarang berada di puncak klasmen ya, meninggalkan jarak 6 poin dengan Madrid, bahkan 9 poin karena ada satu match Madrid Valencia yang belum dilakukan, jadi kepospon dulu. Jadi ada 9 poin berjarak. Dan kalau kita tahu juga bahwa Osasuna ini sedang berada di peringkat 5 dan ada beberapa pemain yang lagi on fire banget. Ada Brian Zaragoza. Di situ ada Zaragoza namanya ya. Brian Zaragoza. Lalu ada juga Budimir nih salah satu pencetak gol terbanyak juga di Osasuna. Osasuna bisa main low atau mid block, dia bisa main sabar juga, dia juga bisa megang bola. Kita lihat nanti apakah Real Madrid masih tergesa-gesa atas 2 kali pembantaian yang sudah dilakukan oleh lawan-lawannya, dan dia akan bermain terbuka, dia akan bermain ball position, atau Madrid tetap sabar. Nanti gua akan review. Dan Barcelona, nih teman-teman, Barcelona lagi ada di kondisi on fire juga, di mana bahkan ada Pau Cubarsí yang mendapati 10 jahitan di wajahnya, dan dia masih tetap pengen main berhadapan lawan Real Sociedad. Jadi Cubarsí nggak dipanggil sama De La Fuente di National Break ya, berarti di usia-usia tertentu dan tim senior nggak dipanggil. Tapi Cubarsí pengen main. Nah, pihak Barcelona ingin mengkonfirmasi dulu kepada dokter bahwa bisa gak nih dia main, karena Cubarsí mau main pakai topeng. Ya, topengnya topeng kura-kura Mbappe. Bukan. Pakai topeng buat melindungi wajahnya. Tapi harus perlu konfirmasi dokter dulu bisa atau enggak bergabung atau memperkuat Barcelona berhadapan dengan Real Sociedad. Real Sociedad berada di peringkat 11 kali ini ya, dan dia juga termasuk salah satu tim yang bakal masuk zona Champions League atau Europa League atau bahkan Conference League. Jadi ini masih belum separuh musim, dia masih lagi nyari enaknya seperti apa. Oke, sebelum gue bahas lebih lanjut dan info-info menarik seputar Barcelona, boleh di absen-absen dulu dari seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia juga yang lagi kerja di luar negeri. Dan yang gue selalu mendoakan buat yang nonton video gue, yang udah like, komen, dan subscribe, semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Yang lagi sakit dengan penyakitnya, yang belum bekerja segera mendapatkan pekerjaan, yang lagi kuliah atau lagi sekolah diberikan nilai yang bagus hingga diterima di universitas atau di kantor yang kalian inginkan. Oke, let's go. Kita review Barcelona berhadapan dengan Real Sociedad. Barcelona lagi naik banget di bulan Oktober ya, dari 42 pertemuan Barcelona, dari 41 pertemuan Barcelona sudah memenangkan 29 kemenangan berhadapan dengan Sociedad. Ini rekor yang bagus buat Barcelona. Dan seperti kita tahu di bulan Oktober Barcelona mode bantai-bantai ya, dia bantai Bayern 4-1, dia bantai Madrid 4-0, bantai Young Boys kemarin di Red Star juga dibantai Barcelona, menang-menang gede mulu gitu kan. Kita lihat hasil konsistensi dari Barcelona, mudah-mudahan konsisten seperti ini gitu ya. Tapi gue sebenarnya pengen ngelihat dari hati kecil gue gimana Barcelona menang tipis, menang 1-0, menang 2-1 ya, atau comeback. Gue pengen ngelihat Barcelona seperti itu ya, karena kan selama ini kan rata-rata golin dulu, menang gede, golin, menang gede, golin, musuh buyar, main open play banget, terlalu open, akhirnya menang gede. Nah, sesekali gue pengen Barcelona kayak menang tipis, ngelihat dia menang tipis Barcelona, bukan cuma asal skornya doang kayak 1-0, 2-1, tapi gue pengen ngelihat cara menangnya gimana kalau menang tipis. Gimana cara dia menjaga ketika dia unggul tipis. Karena kalau lu nonton YouTube gue selalu bilang ya, Barcelona nih udah tahu gimana caranya cetak gol duluan. Barcelona udah tahu gimana caranya
membantai lawan. Barcelona udah tahu gimana cara menjaga kemenangan. Ya, itu yang terjadi di Barcelona. Ya, dia udah tahu gimana keluar dari tekanan. Dia udah tahu gimana ditekan sama Bayern Munchen, gimana ditekan sama Real Madrid. Tapi gue pengen lihat sekali lagi Barcelona menang tipis. Ya, bukan masalah lu takut terlena nanti menang gede, enggak. Gimana cara dia menang tipis? Jadi nanti ketika emang lagi susah, ketika emang lagi mendapat deadlock, ya kelihatan nih 1-2 pemain mana yang bisa memecah kebuntuan gitu. Selama ini kan dia happy terus. HP-nya hat-trick, Lewa golin 2. Lamine Yamal assist Trivia. Pengen yang ketat gitu loh. Lawan Madrid juga nggak ketat 4-0. Lawan Bayern juga nggak ketat 4-1. Tapi gimana nih, dia entah mid block atau musuh ngimbangin posisi Barcelona, atau pressnya juga sama-sama kuat. Tapi gue pengen lihat gimana nih menang 1-0-nya Barcelona. Gimana nih menang 2-1-nya Barcelona. Itu sih yang gue harapkan. Nah, mengingat juga yang seperti gue katakan, Barcelona nih high risk football. Ya, di atas dia press tinggi, ya musuh nggak dikasih build up secara teratur, ditekan terus, ya masuk ke tengah. Back Barcelona sejajar. Back Barcelona tinggi banget, setengah. Ini bahkan di garis kick off. Ya, yang memungkinkan untuk offset dan memungkinkan juga untuk tidak offset. Itu yang terjadi kan. Terakhir gol 2 Red Star tuh kan narik offset tapi nggak offset gitu. Karena kekurangnya komunikasi di lini belakang. Nah, sekarang kita bahas peta kekuatan tim masing-masing. Seperti kita tahu bahwa dari Real Sociedad itu kehilangan beberapa pilar-pilar penting ya. Oyarzabal juga kita nggak tahu kondisinya gimana. Yang jelas Merino udah nggak ada di situ. Terus berarti dia tinggal Zubimendi di situ. Dan dia masih memiliki Kubo. Kubo nih racing star ya. Cuma kapan starnya gitu? Dia tuh akademi, dia La Masia, dia main di Madrid juga, ya kan, pernah main di Madrid. Terus akhirnya dia ke Real Sociedad. Bahkan ya ini kalau lu ngikutin Kubo, dia pernah main di PSV Pancoran. Saat itu ada kegiatan entah apalah gitu yang bawa anak-anak Asia, akhirnya bahkan ada anak Eropa dan salah satu yang main ada Kubo, main di Pancoran. Buat kalian yang sering main fan football di Pancoran itu pernah dimainin Kubo. Nah, dia punya Kubo di penyerang, di flank bagian kanan. Tapi kita punya Balde. Ya gue nggak tahu nih Balde apakah Gerard Martin. Kalau Gerard Martin tapi nanti ada Sergi Dominguez di situ, itu potensi kebobolan. Karena sejauh ini selain kemarin lawan dari Real Madrid, Iñaki Peña one shot one goal lagi kemarin lawan Red Star gitu. Jadi kita lihat nanti akan seperti apa. Nah, sekarang kita ke Barcelona. Gue masih pengen Szczęsny ini masuk. Ya, dia nggak cuma jadi backup atau dari Copa del Rey, tapi dia juga menjadi bagian pilar penting dari Barcelona. Kalau dilihat kemarin kayak one shot one goal di Liga Champions, ya Szczęsny haruslah dikasih kesempatan. Walaupun dia kayak happy aja di Barcelona, dia main siap, nggak dimainin juga ya happy gitu teman-teman baru gitu kan. Nah, kita lihat di situ, gue masih pengen Szczęsny yang main. Coba di sini siapa yang setuju pengen ngelihat Szczęsny debut di Barcelona. Nah, Szczęsny, kalau Kubarsi masih bener-bener bisa main, nggak apa-apa Kubarsi. Ya, kalau pergantiannya Sergi Dominguez ini agak rentan. Ini banyak pemain-pemain cepat dari Real Sociedad. Kalau Sergi Dominguez itu awareness defense-nya masih agak kurang. Takutnya dilariin lewat, di protect ball nggak bisa ngambil, di coming from behind dia bingung. Jadi kalau masih bisa Kubarsi nggak apa-apa lah. Sesekali lah pemain 17 tahun pernah bocor terus dijahit pakai topeng main, itu kan kayak warrior banget gitu. Pique pernah berdarah di Barcelona, Puyol pernah berdarah di Barcelona. Jadi emang nih lu udah dapat syarat jadi back Barcelona, berjibaku menjadi warrior di lini belakang Barcelona. Kalau tengahnya gue masih milih CB antara Kubarsi dan Inigo Martinez. Kanannya Konde. Ya, jadi sebelum ini kan bakal ada jeda selama 14 hari 2 minggu karena ada Nation League sama timnas usia muda yang akan bertanding. Mainin Konde, kalau mau dihabisin forsir tenaganya forsir. Ya. Mainin Konde. Jadi Konde, Balde, Inigo, Kubarsi, Szczęsny harusnya. Gue pengennya Szczęsny ya. Nah, di depan nggak apa-apa. Ini De Jong juga dipanggil sama timnas Belanda, Nederland. Lalu mainin aja langsung De Jong, Casado. Ya, Casado dipanggil juga sama timnas U21-nya malah dia dari De La Fuente, dari
Spanyol, nggak apa-apa Casado. Pedri di depan. Ya, Pedri depan, Lamine Yamal, kiri Rafinha, depan Lewandowski. Ya, dari tengah ke depan nggak usah ada perubahan. Ya, nggak usah ada perubahan. Kalau mau rotasi kayak kemarin udah paling benar itu rotasinya buatan si Flick ya. Rotasinya jadi intinya menang dulu, cetak gol dulu. Ketika udah merasa nyaman silakan dirotasi. Lagian nggak dirotasi, ini jarak libur dari jarak main memang deket gitu. Cuma lu pasti ada waktu rest gitu. Ya gue nggak tahu ntar diperesnya gimana di negara. Cuma kalau nggak rotasi nggak apa-apa. Tapi kalau mau rotasi usahain menang dulu. Ya nanti Fermin yang udah mulai fluid lagi, mainnya lebih cair lagi, udah bisa dimasukin. Atau kita lihat Ansu Fati gitu. Kalau Lamine Yamal kayak kemarin udah harusnya diganti karena udah kelihatan lagi apesnya, silakan diganti nggak apa-apa kayak gitu. Jadi nggak apa-apa, ini skuad utama dulu. Cuma gue masih pengen lihat ada Szczęsny di situ. Jadi nanti Pau Victor bisa masuk babak kedua, Fermin Lopez, Gavi bisa masuk babak kedua. Lalu juga ada Ansu Fati kalau mau dimasukin lah di babak kedua. Sergio Dominguez masukin babak kedua, nggak apa-apa. Ya, yang penting mengamankan dulu, gol dulu 2-0, 3-0 kalau bisa. Tapi kalau emang bisa skor 1-0, gue pengen skor 1-0 yang seperti gue katakan tadi. Itu yang terjadi di Barcelona. Lalu gimana keberadaan Barcelona di ruang ganti? Ini ada yang spill, namanya Pau Victor. Pau Victor itu spill bahwa dia mengatakan saya sangat senang adanya Szczęsny gitu. Dia bisa jadi joker, dia bisa mendinginkan, mencairkan suasana. Szczęsny itu saya rasa sangat berimpact. Walaupun bukan berimpact di lapangan, tapi dia bisa mencairkan suasana di ruang ganti atau di dalam grup Barcelona lah seperti itu. Lamine Yamal dibilang dia suka musik-musik DJ, makanya joget-joget DJ. De Jong dibilang nggak suka sama selera musiknya Lamine Yamal gitu. Jadi udah mulai chemistry-nya ini udah kebangun teman-teman ya. Lu mau grup-grup nggak apa-apa asal di lapangan kompak. Itu yang terjadi di Barcelona. Dan kalian harus ingat lagi bahwa jarak umur penyerang Barcelona itu hampir beda 10. Lamine Yamal umur 17. Ya, Rafinha umurnya 27, beda 10 tahun. Lewandowski umurnya 36, ya beda 9 tahun. Jadi ini emang beneran lintas generasi ada di lini depan Barcelona kalau kalian sadar ya, itu emang segitu. Dan Lewandowski sekarang memuncaki posisi kelas 3 pencetak gol terbanyak di Liga Champions ya. Di nomor 1 masih ada Ronaldo, ada Messi, ada Lewandowski. Pemain yang masih aktif itu Lewandowski yang ngejar nih dari 3 besar. Gue nggak tahu bedanya emang 20, bedanya emang 30-an. Tapi sebenarnya ini bisa buat bargaining power dari Barcelona untuk kayak, lu masih mau nggak main Liga Champions gitu, gaji lu gue turunin, lu kan masih tinggi juga gajinya. Kalau lu masih mau ya udah stay di Barcelona, ntar disuplai bola, bisa bargaining power buat nurunin gaji kalau kita lagi berada di pihak Barcelona. Jadi semangat terus, gue emang seneng salah satu masih ada striker nomor 9 ya. Mudah-mudahan muncul lagi orang kayak gitu. Ada Haaland sih sama Gyökeres di Sporting. Nah, itu yang terjadi. Karena kalau misalkan kita bisa nurunin gaji dari Lewandowski, kita bisa ngambil backupan pemain Sporting tersebut. Ya, Gyökeres. Namanya siapa sih? Sorry, agak susah namanya. Itu kita bisa ngerekrut dia gitu kalau dia mau. Tapi kalau di bundlingnya ini kemarin tuh bundlingnya nih 100 juta. Ya, 100 juta ya mending Osimhen lah gua. 100 juta ya mending striker-striker yang udah terbukti lah gitu kan. Ya, cuman kan dia beda sama Haaland, dia clutch moment, dia bisa big game player. Haaland kalau big game dia nggak kelihatan. Ya tetep Haaland gua sama Gyökeres. Mau kayak gimana juga kecuali 60 juta gitu atau 50 juta tapi tuker Ferran 50 juta atau tuker Trincao. Lu masih inget gak Trincao itu masih digaji Barcelona lu. Itu jadi Gyökeres backup dari Barcelona. Itu yang terjadi. Tapi kalau gue prediksikan, gue pengen kalaupun menangnya tipis 1-0 atau 2-1. Cuma ya kalau misalkan emang Hansi Flick emang ini neken terus, ya menang gede ini bisa lagi. Jadi kita lihat juga sih kondisional. Gue malas juga nyebut-nyebutin, tapi gue pengennya Barcelona kalau menangnya itu tipis 1-0 atau 2-1 kayak gitu-gitu. Nah, sekarang kita beralih ke Real Madrid yang akan berhadapan dengan Osasuna. Ini Osasuna salah satu tim yang bisa mengalahkan Barcelona. Ya, ada Brian Zaragoza yang sempat pinjamkan ke Bayern Munchen tapi nggak dapat tempat di Bayern Munchen, tapi bagus mainnya di Osasuna. Ada Budimir juga tipikalnya nih striker nomor 9 ya. Dia nggak banyak lari, nggak banyak
meliak-liuk, tapi dapat bola langsung efektif, bisa shoot, bisa gol, bola atas bagus, bola tengah bagus. Tapi kita lihat nih, ya Osasuna mau gak sabar kayak Milan, Barcelona. Osasuna mau gak sabar kayak tim-tim yang mengalahkan Madrid. Lu nggak perlu nafsu untuk kayak menyerang, golin, enggak ya. Kalau lawan Madrid, tipenya adalah siapa yang lebih sabar, itu potensi bisa menang. Ya karena yang kalau lu nonton, nah banyak kan fans Madrid yang setuju gua. Kalau lu nonton video gue kemarin, gue bilang kenapa Madrid bisa dibantai dan gimana cara ngalahin Madrid. Emang mesti sabar. Ya, Madrid bisa dibantai karena emang dia nggak punya back bagus. Selama ini back bagus Madrid itu Ramos, Varane, itu terakhir ya. Ramos Pepe udah jelas lah ya. Ramos, Varane. Terlepas dari itu, mereka ketolong di belakang Thibaut Courtois yang save-save-nya nggak masuk akal. Dan belakang Real Madrid ketolong Carvajal. Dan lini tengah Real Madrid yang bagus banget, yang rapat banget, ya. Si Toni Kroos, Modric itu main deep banget, ya. Main malah regista tuh si Kroos gitu kan. Dia hanya butuh satu orang kayak Casemiro buat ngerebut bola. Casemiro hilang makanya nggak terlalu berasa karena apa? Masih ada Tchouaméni, masih ada Camavinga. Tapi Kroos yang hilang, dia nggak ada delaying. Yang delay bola di situ, nggak ada yang scan, nggak ada yang bola direct, nggak ada killer pass di situ. Modric udah kecapean sendiri. Alhasil apa? Madrid selagi masih tengahnya ada Kroos dan Madrid mainnya mid block, dia jadi bisa menutup kelemahan dari lini belakang Real Madrid 2 CB-nya ini nih. Lu lihat lawan Milan kan gimana lemahnya Madrid, lawan Barcelona gimana lemahnya Madrid. Jadi dia main mid block itu nggak terlalu PR buat back mereka gitu. Jadi dia dapat bola tinggal tendang ke Vini kasih ke Benzema, gol gitu. Nah sekarang mungkin yang dibilang mau gantiin Benzema itu seorang Mbappe, nggak bisa, agak susah. Mbappe aslinya flank, dia main kan nomor 7, main di kiri, kalau nggak main di kanan jarang, dari kiri dia menyelip. Tapi di situ ada Vini, dia ditaruh di nomor 9, lah offside mulu, itu yang terjadi sama Madrid. Jadi kalau misalkan mid block atau low block yang dilakukan Osasuna berhasil dan Osasuna lebih sabar, Osasuna bahkan bisa mencetak gol duluan, itu seru sih. Ya Madrid keluar, Militao main yang ngacak, si Rudiger main yang ngacak. Ya jadi kalau yang gue pengenin, ya entah siapa yang menang, bodo amat gue, masih jauh jaraknya Barcelona. Tapi gue lebih seneng kalau Osasuna golin duluan, biar Madridnya kebuka. Bisa sabar gak Madrid, gitu aja. Kalau Madrid yang golin duluan, dilepas bolanya, dikasih ke lawan. Ya dikasih ke lawan, ditungguin, di drop back, diantepin, bola lepas, dang, lari Vini, Rodrigo udah bisa main juga kan, udah selesai lawannya. Itu. Oke, teman-teman. Sekali lagi sebelum gua mau collab sama beberapa fanbase dari Barcelona, ada Barca Staff, ada Barca Bandidos, ada Albaut La Masia, ada Apip Gavi. Kalian silakan komen siapa yang pengen kalian dengerin banget, ya entah sosok pribadi atau positioning dia sebagai fans Barcelona gitu, siapa yang kalian pengen denger. Dan jangan lupa nanti nonton Barcelona sekali lagi ya, itu jam 3 hari Minggu berhadapan dengan Sociedad. Ini lawan yang berat walaupun Sociedad sekarang peringkat 11. Dan Real Madrid yang berada di posisi kedua klasmen akan berhadapan dengan Osasuna yang lagi on fire di peringkat ke-5 La Liga. Itu aja teman-teman. Terima kasih, jangan lupa nonton terus Warung Pengkolan TVRI setiap Selasa jam 8 malam, itu acara yang penuh informasi, informatif, edukatif, dan sangat baik buat sosialisasi apapun yang sedang terjadi di perkembangan dunia. Ya, apalagi kita harus mengejar speed global. Kalian harus nonton Warung Pengkolan, ada gua yang selalu buka dengan stand up di situ, dan ada narsum-narsum yang luar biasa yang dipandu oleh host. Ada Mas Akbar dan Anya Dwinov. Oke, gitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Vamos!